Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, pemirsa selaparang televisi dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberikan kesehatan keafiatan sehingga kita jumpa kembali dalam umat bertanya, ulama menjawab. Mudah-mudahan kita doakan selalu program ini senantiasa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada sejumlah pertanyaan yang kami terima dan tidak kalah penting untuk kita kupas bersama kali ini. Seperti apa pertanyaan-pertanyaannya? Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ate. Saya izin bertanya, apakah hukum hudud atau kisos atau pidana Islam yang lain itu wajib? Dan apa hukumnya bagi negara yang tidak bisa melaksanakannya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menerapkan sanksi-sanksi syariat itu ya, seperti qisas, rajam, jilid, apalagi potong tangan dan lain sebagainya di negara seperti Indonesia maupun negara-negara lain yang negara Islam sekalipun. Untuk diketahui, Rasulullah SAW subhanallah ya, ada keunikan di sini, keunikan hukum dalam Islam. Apa itu? Baginda Nabi menetapkan sebuah sanksi, tetapi Nabi sendiri di dalam menerapkannya atau menjatuhkannya atas umat beliau itu sangat hati-hati dan tidak serta-merta. Misalnya, Nabi menetapkan hukum tentang sebutlah rajam atau jilid bagi orang yang berzina. Nabi yang menetapkan. Tetapi praktiknya ketika ada sejumlah sahabat yang melakukannya, datang ke Nabi, melaporkan diri, menyerahkan diri, sudah melakukannya, ternyata Nabi mengatakan pulang sana. Artinya Nabi ternyata tidak menjatuhkannya kepada mereka. Bahkan orang itu dikatakan dalam riwayat yang sahih, datang berkali-kali, disuruh pulang terus. Kesekian kalinya masih minta agar dihukum. Ternyata Nabi bertanya kepada sahabat lain, ini orang ini waras apa tidak? Ini orang ini sudah gila atau bagaimana? Atau jangan-jangan dia sedang mabuk atau gimana, tidak sadarkan dirinya. Nabi nggak langsung, oh kamu ini kurang ajar, kamu ini harus segera dihukum. Tidak begitu, tapi disuruh pulang berkali-kali. Bahkan ditanya, ini orang waras atau tidak. Dan itu sebelumnya kalau kita flashback sedikit, orang ini mengapa mengadukan diri, melaporkan dirinya? Ada sahabat lain yang memerintahnya, kamu sudah melakukan ini ya, sana serahkan dirimu kepada Nabi. Sahabat lain yang membujuknya untuk menyerahkan diri, setelah diketahui oleh Nabi, sahabat itu dimarahi. Nabi mengatakan, dimarahi oleh Nabi. Nabi katakan, coba kamu diam saja dan menutupi aib saudaramu itu daripada apa yang kamu lakukan. Karena dia terus bersikukuh untuk dihukum, barulah Nabi ya sudah, silahkan diproses, silahkan dieksekusi. Dan ternyata sahabat tersebut setelah meninggal dunia, dikubur dan lain sebagainya, ada dua sahabat lain yang melewati kuburnya. Sahabat ini mengatakan, orang ini coba saja dia diam, tidak usah melaporkan diri. Dia ini orang ini bodoh lah gitu. Orang ini ngapain dia harus melaporkan diri? Padahal sudah tidak, Nabi mengatakan pulang dan lain sebagainya. Artinya orang ini disebut-sebut yang tidak enak oleh dua sahabat yang lewat ini, melewati kuburnya. Mendengar itu, Nabi marahi dua orang itu. Nabi katakan, perintahkan kepada dua orang ini, makan sana bangkai keledai. Mereka heran, kenapa kamu disuruh makan bangkai keledai ya Rasulullah? Nabi katakan, apa yang kamu ujarkan tadi yang tidak baik terhadap yang sahabat yang sudah meninggal karena dihukum itu lebih baik kamu makan bangkai keledai daripada apa yang kamu ujarkan tadi. Nabi marah. Bahkan Nabi katakan, sesungguhnya orang tersebut yang meninggal karena dihukum itu
Itu pun karena dia bersikuku kukuh. Kata Nabi, dia sudah bertaubat kepada Allah, dan taubatnya ini andaikan dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, kebagian semuanya. Jadi Nabi nggak se-ekstrim yang kita bayangkan. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis dengan yang jelas mengatakan idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum, yang artinya hindarkan hukuman-hukuman itu dari umat Islam semampu kalian. Subhanallah. Dalam riwayat lain idra'ul hududa bisyubhat, jauhkan, hindarkan hukuman-hukuman itu dari umat Islam dengan berbagai alasan ketidakjelasan dan lain sebagainya. Jadi ada kaidah menarik di mana dikatakan, ulama mengatakan nizamul hudud, nizamul uqubat fil Islam yahmilu baina thanayah mawani'atan fi dhihi. Peraturan persangsian atau hukuman di dalam Islam tersirat di baliknya anjuran untuk tidak diberlakukan. Ungkapan ini sangat menarik. Kenapa ungkapan ini muncul dari para ulama? Karena dikaji, walaupun hukuman di dalam Islam ada, tapi syarat-syarat menjatuhkannya sangat-sangat berat. Syaratnya banyak. Harus ini, harus ini, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Yang menjadi saksi tidak boleh fasik, tidak boleh. Semua itu seakan-akan Islam di waktu yang sama mempersulit kita untuk menjatuhkan hukuman-hukuman tersebut. Kemudian kita lihat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang murni kekuasaan beliau, kekuasaan khilafah Islamiyah. Dibatalkan itu, di-cancel itu hukuman potong tangan. Artinya begini, bukan soal kita di negara di Indonesia atau bukan negara Islam dan lain sebagainya. Hukuman itu sendiri di dalam Islam tidak yang sifatnya harus apalagi dengan semudah itu dijatuhkan. Tidak, syaratnya sangat berat. Itu yang harus dikaji agar kemudian kita tidak gampang menuduh, oh ini negara taghut karena tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Kalau kita bilang dengan mudah mengatakan begitu, nanti hati-hati, apakah khilafah Sayyidina Umar juga kita akan khilafah taghut? Oleh karena itu, maka alhasil, supaya tidak panjang lebar, masih banyak pertanyaan lain yang ngantri ya, maka alhasil adalah hukuman-hukuman Islam itu benar harus diterapkan, tetapi diterapkan dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar di sini maksudnya apa? Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dan ternyata jika kita kaji syarat-syarat boleh menjatuhkan hukuman tersebut, sangat-sangat sulit dipenuhi pada zaman sekarang ini, dimanapun dan di negara manapun. Sehingga mari kita kaji kembali. Bahkan dalam hadis dikatakan fakhallu sabilahu, orang yang sedang dihukum sendiri, ini sedang dihukum. Kata Nabi, jika orang ini dia melarikan diri, kata Nabi, biarkan dia, jangan ditangkap. Jadi Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Mari kita lebih fokus untuk memperbaiki dari dalam, supaya keinginan umat untuk melanggar perintah-perintah Allah itu betul-betul didasari kesadaran dan betul-betul atas dasar kecintaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Seorang wanita yang tidak pernah nifas, dia kebiasaan haidnya 5 hari dan suci 25 hari. Nah, setelah melahirkan dia mengeluarkan darah selama 70 hari. Maka yang mana yang dinamakan darah nifas? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus, walaupun saya tidak ada pengalaman sama sekali karena laki-laki ya. Tetapi menurut sejumlah kajian yang pernah saya jalani dengan para masyayikh, guru-guru kita, wallahu a'lam ya. Tetapi secara umum yang dapat saya pahami berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama, bahwa masa nifas itu adalah dimulai semenjak atau dimulai setelah proses melahirkan
minimal sesaat, biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Pertanyaannya adalah 70 hari ya. Yang tadi dibuka dengan penjelasan bahwa biasanya siklus haidnya itu 5 hari setiap kali. Terlepas dari itu, kaedahnya menyebutkan untuk haid adalah minimal 1 hari 1 malam, biasanya 7 hari, ya kadang juga mungkin kurang lebih, paling lama 15 hari. Nah, kita mengambil yang maksimalnya, ya, terlepas dari kebiasaan. Walaupun para ulama punya penjelasan tersendiri terkait kebiasaan ini. Tapi secara umum, yang 70 hari itu 60 harinya adalah nifas. Kenapa? Karena masa paling lama nifas adalah 60 hari. Adapun jika keluar lagi darah setelahnya, maka dihitung itu adalah darah haid, dan 10 hari semuanya darah haid karena maksimal 15 hari. Soal kebiasaan, ya mungkin saja terjadi siklus yang berbeda karena terjadi proses melahirkan, kan begitu. Itu jawaban secara umum. Maka selama 70 hari itu dia tidak sholat. Jawaban khusus sekarang, jawaban khususnya adalah kadangkala wanita itu sifatnya mumayyizah, namanya kalau dalam fikih, dia bisa membedakan mana darah haid, mana yang bukan, dengan warna dan lain sebagainya. Jika dia mumayyizah, maka silahkan dia sendiri yang menilai apakah darah yang keluar selama 10 hari terakhir itu adalah sesuai ciri-ciri yang biasa ada pada darah haid selama hidupnya lah itu, atau tidak. Maka di sana dia kemudian akan menghukumi apakah itu haid atau tidak. Tapi pada umumnya jika tidak mumayyizah, maka itu dihitung darah haid selama 10 hari, dan ketika sudah bersih maka dia segera mandi dan melakukan sholat fardu dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga Allah kabulkan segala amal ibadah kita dan ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain akan kita pecahkan bersama setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukum dari orang yang sholat sebelum masuk waktu, yang dimana kondisinya dia itu jauh dari pemukiman, sehingga dia baru sadar setelah sekian lama, 1 tahun misal, dia itu sadar waktu sholatnya itu terlalu cepat, belum masuk waktu sholat. Jadi bagaimana solusinya? Apakah dia itu harus mengganti semua sholatnya atau bagaimana? Sekian. Allahumma qul hadilah sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam melaksanakan ibadah salat memang ada syarat-syarat sah, ya, namanya syarat sah betul. Antara lain menutup aurat, antara lain menghadap kiblat, masuk waktu, ya, bersih dari hadas, steril dari najis baik pada badan, pakaian maupun tempat salat, dan syarat-syarat sah lainnya. Namanya syarat sah. Jika tidak terpenuhi, salatnya tidak sah. Tetapi jika kondisinya seperti yang ditanyakan tadi, tidak tahu kiblat, tidak tahu waktu sudah masuk atau belum, karena mungkin dia tinggal di hutan, sedang di hutan dan lain sebagainya, nggak tahu bagaimana ceritanya orang itu kok bisa terdampar di situ. Kita doakan semoga lekas kembali kampung halaman. Tetapi kondisi seperti itu, apakah dia gugur kewajiban salatnya? Tidak, tetap dia wajib salat. Tetapi di sini ulama kita menjelaskan bahwa ya sudah, jika dia tidak ketahui waktunya, dia tidak ketahui bahkan kiblatnya, dia berijtihad. Berijtihad di sini artinya dia berupaya semaksimal kemampuannya mendeteksi, menelusuri semampu dia.
Sedapatnya benar atau tidak, sudah lakukan sesuai apa yang diyakini lebih mendekati kebenaran yang membuat dia tenang. Misalnya dia sudah mungkin sudah waktu zuhur ini, dilihat mungkin mataharinya pas di atasnya misalnya, kemudian lewat sedikit, ini sudah ini misalnya, itu kan ijtihad juga, maka sah salatnya walaupun dia tidak tahu waktu pastinya, tidak ada suara azan dan tidak ada alarm di HP dan lain sebagainya. Begitu juga soal kiblat, dia tidak tahu, sudah perkirakan dan salatlah. Nah, persoalannya jika dia ketahui belakangan bahwa entah bagaimana juga taunya, proses taunya, yang penting dia yakin belakangan bahwa salatnya bukan pada waktunya atau bukan pada arah kiblat. Ya, kalau salatnya 1-2 salat, maka itu tidak masalah, itu harus diqadha. Tapi kalau ini masalahnya dia setahunan salat dengan waktu yang tidak tepat, maka tentu akan menyulitkan apabila dia harus mengqadha dalam 1 tahun itu. Wanita yang haid saja, padahal cuma sekian hari, kadang ada 5 hari, 7 hari ya, itu yang diqadha kan cuma awal akhir, dengan pertimbangan memberatkan kalau dia harus mengqadha semuanya, apalagi ini 1 tahun. Maka dia semua salat-salat yang lalu itu tidak wajib diqadha, semuanya sah karena sudah sesuai dengan usaha maksimalnya dan juga karena kondisinya yang sulit untuk mengetahui waktu yang tepat. Namun jika dia ingin mengqadha untuk menenangkan diri, dipersilahkan mengqadha beberapa kali saja, selanjutnya memperbanyak sedekah, istighfar dan lain-lain. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang dan mengabulkan semua ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya ingin bertanya, apabila seseorang yang dalam berdagang mengambil keuntungan terlalu besar, apa hukumnya? Begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya terkait harga ya, di dalam hukum Islam tidak ada batas umum dalam arti keuntungannya. Orang mau mengambil keuntungan 2%, 5%, 100%, bahkan 200-300% sekalipun, Islam tidak pernah ada kaedah tidak boleh 100% ke atas, itu tidak ada. Tetapi sehingga dapat kita simpulkan mengenai angka harga itu tidak masalah berapapun sebetulnya. Bahkan mau lebih rendah, misalnya mau digratiskan, dia beli 10.000, dia jual 5.000. Itu kan direndahkan. Mau dinaikkan, dijual 20.000, di tempat lain jual 100.000. Pada dasarnya tidak masalah. Kapan dia menjadi masalah? Beberapa kondisi, antara lain akadnya itu wakalah. Dia diwakilkan oleh bosnya menjual barang tersebut. Barang ini bukan barangnya, melainkan barang bosnya dengan harga tertentu. Lebih dari harga itu, maka dia berdosa. Kenapa? Karena dia di situ hanya ditugaskan menjual barang orang. Beda halnya nanti ada akad ijarah dan lain-lain. Tetapi pada umumnya seperti itu. Dia jika bukan barangnya, barang orang lain yang mana dia diwakilkan untuk menjual dengan harga tersebut atas nama. Karena kalau dia jual dengan harga semau dia, berdampak nanti pada atasannya atau pada tokonya yang diklaim disebut-sebut orang kemahalan dan lain sebagainya, padahal sebenarnya tidak mahal. Maka dosa orang yang jadi karyawan itu. Kondisi lain mengandung unsur pengelabuan. Nah, ini penting. Unsur pengelabuan di sini maksudnya apa? Unsur yang sifatnya merugikan atau menyusahkan orang lain. Contoh, tidak ada yang jual selain dia. Wah, dia bikin harga tinggi-tinggi. Itu juga berdosa. Apalagi sampai menyusahkan bagi orang. Mungkin beberapa saat lalu kita pernah melalui di mana orang beli minyak,
lalu disimpan karena dia tahu akan terbatas stok minyak. Begitu terbatas dia baru keluarkan dengan harga yang mahal. Ini tidak pantas. Di dalam Islam ini bukan hal yang indah. Apalagi yang namanya berdagang ini unsur nilai sosialnya tinggi. Jadi kalau menyusahkan orang lain seperti itu kan nilai sosialnya jadi sirna. Ya. Contoh lain beberapa tahun lalu gempa di Lombok. Orang menjual tenda ya dengan harga yang melangit, subhanallah, itu sangat-sangat dosa besar itu. Ya, orang sudah sedang musibah lagi ditekan dengan harga-harga harga mahal, harga yang tinggi dalam kondisi dia harus tinggal di luar karena menghindari potensi gempa susulan dan lain-lain. Dan beberapa kondisi-kondisi lainnya karena keterbatasan waktu ya. Jadi mohon dimaklumi, ada beberapa kondisi di antaranya seperti tadi yang mengharamkan seseorang menaikkan harga melebihi batas kemampuan masyarakat sekitarnya. Nah, selebihnya tidak ada sifatnya mengelabui, merugikan dan menyusahkan, termasuk juga tidak ada unsur merugikan pihak atasan misalnya atau pihak lain, maka insya Allah tidak dipermasalahkan dalam Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, baiklah, selanjutnya nampaknya ini pertanyaan terakhir ya untuk episode kali ini dan sifatnya teks ya. Ya, ini sebagai berikut saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya agak jorok ya pertanyaannya. Nama saya Doni dari Bandung. Wih, luar biasa, terima kasih banyak partisipasinya jauh-jauh dari Bandung. Mirip pertanyaan ke Lombok. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya hukumnya apa membesarkan alat vital dengan tangan sendiri pakai obat oles herbal supaya agak tahan lama, karena saya kadang-kadang suka keluar duluan ditimbang istri. Baik, apa hukumnya Pak Ustadz, boleh atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya baru memaklumi kenapa dari Bandung ya, karena mungkin nanya di sana malu, nanyanya ke Lombok aja lah. Allahu a'lam. Ya, tidak demikian, saya tidak tahu, saya husnuzan, tapi pertanyaannya pun tidak masalah. Dalam arti penting mengetahui hukumnya dan kita apresiasi saudara yang bertanya ini menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim melakukan apapun tahu dulu hukumnya boleh apa tidak, daripada nggak peduli, pokoknya yang penting tercapai hajat. Nah, tidak bisa begitu. Bagus ini pertanyaannya ya, dan mungkin di sekitar kita juga banyak yang melakukan. Mengenai membesarkan atau apa disebut tadi untuk tahan lama dan lain sebagainya, secara umum merubah ciptaan Allah tidak boleh. Merubah ciptaan Allah di sini yang gimana maksudnya? Sesuatu yang normal, sudah normal, dirubah bentuknya dengan cara campur tangan manusia. Manusia membedahnya, lalu diganti dengan apa, lalu apa, itulah saya nggak tahu istilahnya. Itu yang dimurkai oleh Allah. Sudah normal, diutak-atik oleh manusia dengan alat-alat khusus, itu tidak boleh. Tetapi tidak normal, dinormalkan, boleh. Contoh hidungnya tidak normal, miring kemana atau ke atas atau sebagian model satu lubang lebih besar atau misalnya, itu kan tidak normal. Dinormalkan, boleh. Tapi hidungnya normal, sudah relatif mancung lah dikatakan, tidak pesek-pesek amat juga, dimancungkan lagi, ditekan bagian mana, itu sudah tidak boleh. Apalagi dengan cara seperti saya katakan tadi, tidak normal, cara yang terkesan memaksa, tidak alami lah, tidak natural. Tadi kan disebut herbal ya, berarti kan alami. Mohon maaf, alat vital juga jika tidak normal, mohon maaf terlalu kecil misalnya, itu tidak normal. Maka dinormalkan dengan lebih-lebih dengan cara yang normal, tidak masalah. Tapi kalau masih dalam ukuran yang wajar, mohon maaf, dirubah dengan cara yang alami, misalnya dengan
tadi dikatakan minyak oles, urut-urut atau dipijat dan lain sebagainya, itu masih cara yang alami dan cara yang wajar. Maka tidak masalah. Walaupun setahu saya menurut medis itu hal yang tidak mungkin, Allahu alam, saya bukan ahlinya. Tetapi kalau dengan operasi, dan sekali lagi sudah ukurannya normal, mungkin relatif saja bagi dia, mungkin kecil dan lain sebagainya, tapi dengan alat operasi dan lain sebagainya itu sudah dilanggar itu sudah melanggar, mohon maaf, apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh. Sesuai pertanyaannya, menggunakan minyak oles untuk maksud, nah ini penting juga, maksud menyenangkan pasangan yang sah tentunya, maka insya Allah khusus pertanyaan tadi tidak masalah dan boleh-boleh saja. Untuk diketahui, istri misalnya itu kan tidak boleh menyambung rambut, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan perempuan. Dalam fikih, jika untuk membahagiakan suaminya boleh, apalagi memang suaminya memperintahkan untuk kebahagiaan atau ya keinginan dialah, maka itu boleh. Ini hanya catatan tambahan, mudah-mudahan dapat dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerukunan dan kebahagiaan kepada setiap rumah tangga yang insya Allah menjalaninya semata-mata lillahi ta'ala. Nasihat terakhir, konsultasikan pada ahlinya. Tadi kan dikatakan herbal, mohon maaf agar saya tidak, jawaban saya ini tidak dimanfaatkan bablas ya. Pengobatan apapun ada ahlinya, konsultasikan pada ahlinya. Jadi nggak sembarang obat juga dipakai atau nggak sembarang terapi. Konsultasikan kepada yang memang terpercaya di bidangnya, spesialis di bidangnya, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Terima kasih, dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan tetap kita nantikan. Langsung saja dikirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Dan saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.